Jadi ini wilayah pertama di mana manusia itu akan dihisap, dia akan diminta pertanggungjawabannya, dia akan ditanya, ya, kenapa milih selain Islam, itu ditanya, ya, kenapa nggak sholat, ditanya, karena sholat atau tidak itu pilihan, ya, kenapa nggak puasa misalnya, ya, kemudian kenapa kok nggak ngaji, gitu ya, kenapa nggak belajar Islam, padahal itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ini semua akan dihisap, ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka berlakulah ayat "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, sebagaimana yang pernah saya jelaskan kan bahwa al-qada sebagai istilah tersendiri pernah kita bahas, al-qadar sebagai istilah tersendiri juga sudah pernah kita bahas dengan maknanya masing-masing. Ya, tapi al-qada wal qadar sebagai satu kesatuan istilah itu baru muncul ketika masa-masa tabi'in, ya, setelah berakhirnya era sahabat. Nah, maka dalam pembahasan tentang al-qada wal qadar ini, ketika kemudian ini didasari oleh tentang perbuatan manusia, maka kita harus membatasi pembahasan itu tentang apa yang menjadi perbuatan manusia saja. Allah tidak usah dilibatkan, gitu loh. Nah, ketika kita membahas tentang perbuatan manusia, maka jika diteliti, jika dianalisa, ternyata manusia itu hidup di dua wilayah, ya, di dua daerah. Wilayah pertama adalah wilayah di mana manusia menguasai wilayah itu. Manusia menguasai daerah itu. Manusia bisa memilih dia melakukan atau tidak. Ya, dia bisa memilih yang baik atau yang buruk. Ya. Yang sering kita sampaikan kan banyak sekali itu contoh-contohnya, ya. Mau jalan atau tidak, mau minum sirup atau mau minum khamr, ya, mau milih Islam atau yang lain, mau sholat atau tidak, mau ngaji atau tidak. Ya, termasuk milih istri, yang saya sampaikan begitu. Ya, jadi makanya pekan lalu saya katakan bahwa saya tidak setuju dengan ungkapan orang-orang yang mengatakan bahwa rezeki, jodoh dan maut itu di tangan Allah. Tidak, ya, karena jodoh itu pilihan. Ya, artinya jodoh itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu pilihan manusia. Ya, jadi kalau seseorang dapat jodoh yang nggak benar, misalnya, nggak boleh menyalahkan Allah dia. Ya, itu bukan ketetapan Allah, meskipun Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu jodoh kita siapa atau jodoh seseorang itu siapa. Allah Maha tahu. Ya, dan ini persoalan yang berbeda. Ini harus dipisahkan. Ya, tapi kewajiban manusia, ya, dalam mencari jodoh kan sudah jelas panduannya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tumkahu al-mar'ah li arba. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama beliau katakan lima liha. Ya, karena hartanya. Boleh kita atau seseorang itu mencari jodoh dengan melihat hartanya, calonnya, itu boleh. Kemudian Nabi mengatakan yang kedua lihasabiha, ya, boleh kita lihat dia ini keturunan siapa. Yang ketiga beliau katakan lijamaliha, ya, lihat kecantikannya, boleh, ya, atau ketampanannya bagi seorang wanita, ya. Tapi kemudian Nabi mengatakan yang keempat itu adalah lidiniha, ya, dan agamanya, ya. Jadi kalau untuk yang belum menikah, ya, ada yang belum menikah di sini. Ya, jadi boleh kita mencari seseorang dengan kriteria yang ideal ini, ya, cantik, kaya, keturunan orang-orang yang terhormat, agamanya bagus, ya, boleh. Cuman masalahnya kalau seseorang yang memenuhi keempat syarat ini belum tentu mau sama kita.
Ya, makanya kemudian Nabi mengatakan di akhir hadis ini fatfar, ya, lidati dinik, ya. Jadi pilihlah seseorang itu berdasarkan agamanya. Ini yang paling utama. Ya, jelas harus seiman, kemudian ketaatannya kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi mengatakan taribat yadaka, maka seseorang itu akan selamat, dia akan beruntung. Ya, jadi ini panduan dari baginda Nabi bagi seseorang untuk mencari jodoh. Ya. Dan ini persoalan syariat, bukan persoalan akidah. Ya. Jadi kalau ada sebagaimana yang saya sampaikan, ada orang dapat jodoh yang nggak benar kemudian menyalahkan Allah, itu tidak adil. Kenapa saya dikasih jodoh seperti ini? Kenapa saya ditakdirkan dapat orang seperti ini? Pasti ada yang salah ketika dia memilih jodohnya itu. Ya, dia tidak mengikuti panduan dari baginda Nabi. Nabi mengatakan yang utama itu agamanya. Lihat dulu. Ya, jadi itu, Pak. Jadi ini wilayah pertama di mana manusia itu akan dihisap dia. Dia akan diminta pertanggungjawabannya. Dia akan ditanya. Ya, kenapa milih selain Islam? Itu ditanya nanti. Ya, kenapa nggak sholat? Ditanya. Karena sholat atau tidak itu pilihan. Ya. Kenapa nggak puasa? Misalnya. Ya. Kemudian kenapa kok nggak ngaji? Gitu ya. Kenapa nggak belajar Islam? Padahal itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ini semua akan dihisap. Ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka berlakulah ayat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.